Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Amelia Burhan gitu ya, di channel Bu Amel. Oke, sebelumnya Bu Amel ucapkan gitu ya, selamat datang semester baru dan selamat memulai perkuliahan online kembali gitu ya. Sebelumnya Bu Amel ucapin selamat deh buat ini adik-adik yang sudah berhasil ya. Tanpa terasa kalian sudah menempuh 1 tahun di Poltekkes Bakti Indonesia dan sekarang kalian udah masuk di semester 3. Nah, kalau sudah masuk semester 3 atau semester pertengahan di tahun kedua gitu ya, adik-adik akan sudah mulai dikenalkan mengenai penelitian. Nah, gitu ya, penelitian, proposal, kemudian bisa saja nanti ke arah laporan gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti di laporan praktikum. Nah, sebelumnya Bu Amel mau pesan dulu gitu ya. Jangan dibikin pusing gitu ya, karena nanti kita tetap jalani saja seperti biasa. Jadikan ini suatu modal kalian ke depannya dan insya Allah pasti bermanfaat. Oke, langsung aja gitu ya. Nah, untuk perkuliahan kali ini gitu ya, apa sih nama kuliahnya? Nama kuliahnya adalah Dasar-Dasar Penelitian. Ya, nah karena kita selenggarakannya masih dalam darurat COVID-19, maka tetap kita lakukan secara online gitu ya. Nah, kemarin ada yang japri Bu Amel nih, jenis dasar-dasar penelitian itu Bu, tipenya teori atau praktek? Nah, ini Bu Amel tekankan ya, dasar-dasar penelitian tipenya adalah praktek. Artinya, nanti di bagian akhir kita akan punya luaran hasil ya, jadi tidak sekedar ujian. Nah, oke. Nah, selama mengampu dasar-dasar pembelajaran dasar-dasar penelitian ini, adik-adik akan ditemani oleh dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya gitu ya. Di sini untuk di bidang kefarmasian gitu ya. Ada Bu Amel, ada Bu Titi atau Bu Nur Ismiati, kemudian ada Bu Widya Rahmatullah gitu ya. Kemudian ada Bu Pramita Hili Utami atau Bu Uli. Ya, kami berempat yang akan menemani adik-adik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai tadi gitu ya, praktik dasar-dasar penelitian. Oke, karena ini masih pertemuan pertama jadi kita masih santai, kedepannya juga makin santai gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita akan mengenal ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya apa aja sih? Ya kita lihat. Tujuan umumnya adalah diharapkan mahasiswa dapat mendefinisikan jenis dan ragam dari penelitian, pengabdian, dan kewirausahaan. Ya, jadi nanti kita akan lihat ada jenis, ada ragam, ya. Akan dikenalkan itu apa penelitian, ya. Walaupun judulnya dasar-dasar penelitian, kami juga akan tetap menyinggung mengenai pengabdian dan kewirausahaan, gitu ya. Kemudian berikutnya, mahasiswa diharapkan dapat menciptakan ide kreatif di bidang penelitian, pengabdian, dan kewirausahaan. Nah, ada basisnya, Dek, ya. Berbasis kefarmasian karena kita dari prodi D3 farmasi, kemudian multimedia dan teknologi. Ya, supaya apa? Kalian punya paket yang kompak sebagai seorang mahasiswa. Kemudian, mahasiswa diajak untuk memahami ragam dan bahaya plagiarisme. Oke, nanti kita akan bahas lagi apa sih ragam dan bahaya dari plagiarisme gitu ya. Lalu diharapkan mahasiswa juga dapat menggunakan Google Scholar dan Mendeley dalam studi literasi, penyusunan citasi dan daftar pustaka. Nah, di sini kita tidak lagi akan mengenal ada lagi Wikipedia dan lain-lain gitu ya. Kita akan naik ke level yang lebih tinggi, yaitu level ilmiah yang terakui gitu ya dan dapat di pertanggungjawaban. Jadi nanti kita pakai mesin pencarinya, salah satunya menggunakan Google Scholar ya. Sedangkan untuk pembuatan literasi atau citasi daftar pustaka otomatisnya kita akan mencoba menggunakan Mendeley ya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah masuk ke tahapan literasi ilmiah, maka saran Bu Amel adalah gunakan laptop dan pastikan di laptop nanti sudah terinstall Mendeley. Nah, nanti kita akan pelajari di tutorial berikutnya. Oke, kemudian tujuan umum berikutnya apa? Mahasiswa mampu menulis sesuai dengan gaya selingkung. Nah, apa sih gaya selingkung? Nanti juga akan kita bahas gitu ya. Sesuai dengan pedoman seleksi proposal. Ya, jadi kita menulis sesuai dengan gaya selingkung atau ya, gaya selingkung itu seperti ini, Dek. Misal ya, harus menggunakan huruf Times New Roman 12 PT. Itu gaya selingkung. Misalkan di pedoman lain dia harus menggunakan Arial 10 PT. Nah, kita harus ikutin karena kita mau ikut proses seleksi proposal. Jadi nanti kita ajak seperti itu. Nah,
Kenapa ini juga menjadi penting dalam dasar-dasar penelitian? Nanti kalau kalian lanjut lagi di semester ganjil tahun depan, kalian sudah diajak untuk mempelajari metopen. Nah, kalau metopen luarannya apa? Luarannya nanti adalah proposal KTI, karya tulis ilmiah. Nah, di sini di dasar-dasar penelitian tugas kita apa? Pemanasan terlebih dahulu. Oke, nah untuk tujuan khususnya, tadi adik-adik sudah diajak untuk mengikuti tujuan umum, sekarang kita masuk ke tujuan khusus, gitu ya. Apa aja nih tujuan khususnya? Yuk kita lihat. Nah, mahasiswa mampu mempresentasikan. Berarti nanti gitu ya, Bu Amel, Bu Widya, Bu Titi maupun Bu Uli itu akan meminta adik-adik mempresentasikan state of the art dari ide penelitian, pengabdian atau kewirausahaan yang teman-teman angkat dalam proposal teman-teman. Ya, jadi nanti diajak dulu nih, apa sih state of the art? Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi gitu ya. Kemudian tujuan khusus berikutnya, jadi cuma punya 2 tujuan khusus gitu ya. Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian, pengabdian, atau kewirausahaan ya, berbasis kefarmasian, multimedia, dan teknologi. Jadi nanti luarannya apa? Ada 2 penilaiannya. Untuk UTS, nanti akan diambil adalah state of the art-nya. Jadi kita akan menilai tentang state of the art-nya. Sedangkan untuk UAS, nilainya akan kita ambil dari proposal yang adik-adik susun bersama dengan tim. Jadi kerjanya adalah kerja tim. Ya. Jadi di sini kami informasikan masih sama seperti tahun lalu, tidak ada ujian tertulis. Tapi penugasan tertulis ada gitu ya. Karena luarannya apa? Luarannya adalah state of the art dan proposal dari yang adik-adik susun dalam proses praktik dasar-dasar penelitian ini. Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan boleh nanti kita bahas di grup WA. Oke, kemudian, nah karena diminta menyusun proposal, maka kita harus punya acuan nih gitu ya. Acuan yang akan kita gunakan untuk menyusun proposal tersebut. Nah, penyusunannya ya, karena akan mencakup ada penelitian, pengabdian, dan kewirausahaan, maka kita ambil yang paling global dan yang paling bergengsi untuk di tahapan perguruan tinggi. Ya, yaitu siapa? Yaitu proposal ya. Kreativitas mahasiswa 5 bidang. Ya, jadi ini untuk adik-adik yang kemarin kebetulan sudah dipaksa gitu ya, atau sudah memang tertarik dengan sendirinya mengikuti proposal kreativitas mahasiswa 5 bidang, adik-adik boleh kok menggunakan proposal tahun lalu kemudian diperbaiki. Atau dengan kata lain apa? Di remake. Ya, atau boleh juga menciptakan proposal baru gitu ya, yang senada atau boleh juga berbeda gitu ya. Jadi intinya adalah nanti apa? Untuk UTS yang dinilai adalah state of the art-nya, kemudian untuk UAS yang kita akan nilai atau dosen-dosen akan nilai adalah kualitas ya, kualitas dari proposalnya. Jadi nggak usah banyak-banyak, yang dituntut adalah kualitas. Tapi boleh nggak Bu, kalau kami bikin 5 proposal, it's okay, kalau sanggup nggak masalah gitu ya. Tapi sekali lagi yang kami cari adalah kualitas gitu ya. Pakai apa tadi? Pakai PKM 5 bidang. Nanti penjelasan lebih lanjut akan kami sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, karena masih pengenalan gitu ya. Ini Bu Amel kasih gambaran dulu gitu ya. Nah, gambaran dulu, kita akan ada 7 kali pertemuan. Hari ini hari pertama masih pemanasan, santai ya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi di grup WA gitu ya. Nah ya, di pertemuan kedua kita akan mengajak adik-adik gitu ya untuk mengenal definisi dan ragam dari penelitian, pengabdian masyarakat, dan kewirausahaan. Ya, kemudian kami juga akan mengajak gitu ya, mengenal apa itu program kreativitas masyarakat. Salah, mohon maaf ini keliru ya deh ya. Program kreativitas mahasiswa 5 bidang ya, atau PKM 5 bidang. Ini keliru sayang. Tolong nanti ini diganti ya, ini bukan, sorry. Ini harusnya typo, harusnya program kreativitas mahasiswa 5 bidang. Kemudian, setelah kalian mengenal apa itu ragam penelitian, pengabdian masyarakat, gitu ya, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, serta berbagai macam pengertian dan ragam dari PKM 5 bidang itu sendiri, harapannya adalah apa? Di pertemuan ketiga, adik-adik sudah mempunyai ide dan gagasan kreatif ya. Jadi nanti tetap modelnya seperti ini, akan ada penjelasan YouTube, kemudian kita discuss gitu ya tentang ide dan gagasan kreatif.
Lalu kemudian kami akan mengenalkan adik-adik tentang state of the art. Nah, ini untuk nilai UTS-nya. Nah, ya, kenapa ini menjadi bagian yang penting? Karena inilah tombak dari kualitas, ya, penelitian, kualitas proposal, penelitian, pengabdian, maupun kewirausahaan yang adik-adik susun. Ya, dengan adanya state of the art, kita akan lebih mudah untuk melakukan penyusunan proposal, gitu ya. Kemudian berikutnya kita akan mengenal, gitu ya, apa itu plagiarisme. Jenisnya seperti apa? Kemudian bagaimana cara kita agar terhindar dari plagiarisme ini? Bisa dipahami ya? Jadi di pertemuan ketiga kita ada 3 topikan dengan luaran berupa state of the art. Yang merupakan apa tadi? Nilainya setara dengan nilai UTS. Kemudian berikutnya, ya, di pertemuan keempat gitu ya, di pertemuan keempat adik-adik akan diajak untuk melakukan literasi ilmiah. Jadi kalau kita sudah punya state of the art, nggak mungkin kita tidak melakukan literasi ilmiah, ya, karena tugas kita sebenarnya adalah untuk mempelajari teori-teori, penelitian-penelitian, jurnal-jurnal, atau segala sesuatu yang ada secara ilmiah sebelum punyanya kita. Ya, jadi nanti di sini kita akan mengenal ragamnya dan tekniknya seperti apa. Nah, pada pertemuan keempat ini, pastikan kalian menggunakan laptop masing-masing atau laptop kelompok, gitu ya. Nah, nanti biasanya 1 hari sebelumnya kami akan bagi tutorial untuk penginstalan yaitu Mendeley-nya. Seperti itu ya. Jadi di pertemuan keempat kita sudah mulai praktek literasi. Oke, kemudian di pertemuan kelima, ya, di pertemuan kelima, adik-adik akan diajak untuk mengenal terlebih dahulu gaya selingkung dalam penulisan proposal PKM. Karena proposal PKM yang akan kita ajukan adalah proposal PKM di tahun 2021, sementara panduannya belum keluar, maka sementara kita pakai yang 2019 dulu, ya, edisi lama gitu ya. Nah, luarannya apa? Luarannya adalah nanti bagaimana caranya adalah adik-adik dalam satu tim harus mulai menyusun proposalnya. Nah, nanti ini akan dipandu Bu Widya, Bu Uli, dan Bu Titi, gitu ya. Kemudian, di pertemuan ke-6, jadi kalian hanya punya waktu 1 minggu ya adik-adik ya. Dari pertemuan ke-5 dan ke pertemuan ke-6, kalian harus sudah punya proposal PKM sesuai bidang masing-masing. Dan ini nanti akan dipresentasikan selama lebih kurang 10 menit. Kita lakukan presentasinya melalui Zoom. Oke ya, jadi kita akan lakukan melalui Zoom nanti seluruh mahasiswa bergabung gitu ya, seluruh mahasiswa bergabung. Kita akan mendengarkan presentasi dan melakukan tanya jawab. Bisa dipahami? Ya, baru terakhir nanti di pertemuan ke-7 gitu ya, pertemuan ke-7 kita gitu ya, atau ketua kelompoknya itu akan mengupload proposal pada link Simbel Mawanya atau pada link yang disediakan oleh Kemahasiswaan Poltekkes BSI. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi untuk DDP karena hanya 1 SKS dan setiap pertemuannya kita padatkan menjadi 2 SKS, ya kan? Maka kita ada 7 kali pertemuan. Pertemuan pertama hari ini, pertemuan kedua minggu depan, dan selanjutnya sampai dengan pertemuan ke-7. Ya, semangat ya. Bu Amel yakin ini akan jadi salah satu mata kuliah favorit kalian karena nanti di sini kalian akan benar-benar menggali dan memacu diri kalian untuk berpikir kreatif dan untuk tidak malu berpikir berbeda dari orang lain, gitu ya. Oke, next kemudian. Oke, nah agenda hari ini apa? Setelah Bu Amel tadi menjelaskan gitu ya tentang bagaimana caranya, agenda hari ini adalah kita akan mencari gitu ya, mencari minat dari masing-masing perorangan di sini dan kita akan membentuk tim. Ya. Timnya dibentuk ya, tim dibentuk untuk proposal ini maksimal 3 orang. Ya, apa? Maksimal 3 orang. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan lakukan bedah judul proposal kreativitas mahasiswa yang lolos untuk 3 tahun terakhir. Khususnya untuk tahun yang kemarin lolos. Ya, tahun kemarin kita dari 79 proposal hanya lolos 1.
ya, agak menurun dari tahun lalu, tapi kita cukup berbangga hati adik-adik karena kenapa? Karena kita adalah politeknik kesehatan yang berhasil lolos dalam pendanaan. Jadi mungkin karena COVID-19 kemarin, yang adik-adik kemarin sudah ngajuin, bukan berarti proposalnya jelek, bisa jadi karena memang kuotanya yang kurang gitu ya, yang dikurangi kuotanya. Oke, sekian dulu tutorial YouTube dari Bu Amel untuk penjelasan dasar-dasar penelitian tahap awal atau pertemuan pertama gitu ya adik-adik ya. Kita langsung gabung ke WhatsApp grup kita. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan ikuti protokol kesehatan ya. Jangan sakit, oke? Dan tetap bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat.